Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai masa VOC dan pemerintahan Republik Batak di Indonesia. Hari ini kita lanjutkan materi mengenai masa pemerintahan Inggris dan kolonial Belanda di Indonesia. Kita bahas dulu masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Jadi Inggris itu berhasil merebut Batavia melalui perjanjian kapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Untuk isi perjanjiannya itu sendiri bisa kalian lihat pada layar. Jadi yang pertama itu Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai oleh Inggris. Kemudian semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang Belanda dapat dijadikan sebagai pegawai Inggris, dan yang terakhir, hutang Belanda itu tidak menjadi tanggungan Inggris. Setelah berhasil menguasai Batavia atau wilayah Nusantara, Inggris itu mengangkat si Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur untuk Indonesia. Tugas utama Raffles selama menjadi gubernur yaitu untuk memperbaiki nasib rakyat. Di mana kita ketahui nih selama masa VOC dan Republik Batak itu kan rakyat mengalami penderitaan. Selain itu, Raffles itu juga ditugaskan untuk mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan yang ada di Nusantara. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, Raffles itu mengeluarkan beberapa kebijakan, baik itu di bidang pemerintahan, keuangan, hukum, maupun ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam bidang pemerintahan itu sendiri, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Raffles. Yang pertama, yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan. Apa sih itu karisidenan? Jadi karisidenan itu merupakan daerah administratif yang dipimpin oleh seorang residen. Kalau sekarang karisidenan itu kita kenal dengan tingkat kabupaten. Berarti residen itu setara dengan bupati. Surabaya pas masanya Raffles itu juga disebut dengan karisidenan. Jadi karisidenan Surabaya. Sedangkan daerah Gresik, kemudian Sidoarjo itu dulu masih satu wilayah sama karisidenan Surabaya. Kalau sekarang itu kan Gresik, Sidoarjo sudah menjadi wilayah kabupaten sendiri. Kalau dulu masih jadi satu dengan kawasan Surabaya. Terus kebijakan yang kedua, yaitu sistem pemerintahannya, itu mulai menerapkan sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Otomatis sistem pemerintahan yang semula dipegang oleh penguasa pribumi itu mulai dihapuskan. Terus kebijakan berikutnya, para bupati atau penguasa pribumi itu dilepaskan kedudukannya dan hanya dijadikan sebagai pegawai pemerintahan. Terus yang terakhir yaitu dijadikannya desa sebagai unit administrasi penjajahan atau bagian dari wilayah karisidenan. Kebijakan yang dikeluarkan Raffles dalam bidang ekonomi dan keuangan yang pertama itu pembebasan para petani untuk menanam tanaman ekspor. Jadi rakyat itu diberikan kebebasan untuk menanam tanaman apa saja. Terus mereka itu juga bisa bebas menjualnya kepada siapa saja. Yang penting masih dalam lingkup pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Kedua, dihapuskannya pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan sejak masa VOC. Tapi sebagai gantinya, Raffles itu menetapkan sistem sewa tanah atau landren, di mana seluruh tanah itu dianggap menjadi milik pemerintahan. Otomatis kalau rakyat mau menggarap tanah itu, berarti mereka harus menyewa dengan membayar uang sewa tanah berupa pajak tanah. Besarnya pajak tanah yang dibebankan pemerintah kepada rakyat itu didasarkan pada tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Penentuan pajak tanahnya dibagi menjadi 3 kelas. Jadi kelas 1 itu merupakan kelas tanah yang subur. Untuk kelas 1 ini tanahnya itu dikenakan pajak dari setengah hasil panen. Terus kalau kelas 2 itu merupakan kelas tanah setengah subur dengan biaya pajaknya sepertiga dari hasil panen. Terakhir yaitu kelas tanah tandus. Kalau tanah tandus itu dikenakan pajak sebesar 2/5 dari hasil panen.
Dalam pelaksanaannya, sistem sewa tanah itu mengalami kegagalan. Jadi ada beberapa faktor yang mengakibatkan sistem sewa tanah itu gagal. Yang pertama, keuangan negara itu terbatas, otomatis memberikan dampak terhadap minimnya pengembangan pertanian itu sendiri. Terus kedua, minimnya para pegawai yang cakap. Karena kita ketahui orang-orang yang duduk sebagai pegawai itu merupakan orang-orang yang berasal dari pemerintahan Inggris saja. Terus mereka itu dirasa kurang memiliki pengalaman dalam mengelola sistem sewa tanah. Ketiga, masyarakat Indonesia itu belum mengenal sepenuhnya mengenai perdagangan ekspor. Jadi masyarakat itu masih mengenal sistem pertanian sederhana, di mana mereka itu bertani itu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Sehingga penerapan sistem sewa tanah itu sangat sulit diberlakukan karena motivasi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dalam penjualan ke pasar bebas itu belum disadari dengan betul. Terus keempat, masyarakat itu juga belum mengenal yang namanya ekonomi uang. Terus pajak tanah yang dibebankan kepada masyarakat itu juga terlalu tinggi, sehingga banyak tanah yang terlantar, yang tidak digarap. Otomatis dapat menurunkan produktivitas pertanian. Keenam, adanya para pegawai yang bertindak sewenang-wenang dan juga melakukan korupsi. Terus yang terakhir yaitu singkatnya masa jabatan Raffles yang hanya bertahan 5 tahun saja. Sehingga apa? Sehingga Raffles itu belum sempat memperbaiki kelemahan dan penyimpangan dalam sistem sewa tanah. Jadi ibaratnya udah keburu berhenti sebelum sempat memperbaiki dan melakukan pembaharuan. Berikutnya yaitu kebijakan dalam bidang hukum atau peradilan. Sistem peradilan yang diterapkan oleh Raffles itu lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Dendels. Kenapa? Karena Raffles itu lebih berorientasi kepada besar kecilnya kesalahan. Sedangkan si Dendels itu berorientasi kepada warna kulit atau ras. Kalian sudah pernah lihat film Bumi Manusia yang diperankan oleh si Iqbal Ramadan? Di film Bumi Manusia itu kan juga menyinggung mengenai sistem peradilan atau hukum pada masa kolonial Belanda. Di situ kan dikisahkan di mana peradilan pas masa itu lebih condong kepada orang-orang yang punya pangkat tinggi, golongan bangsawan, kemudian orang-orang yang keturunan Eropa. Badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles yang pertama itu adalah Court of Justice itu berada pada setiap presiden atau karesidenan. Terus Court of Request itu berada di setiap divisi dan yang terakhir adalah Police of Magistrates. Terakhir yaitu kebijakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Yang pertama yaitu ditulisnya buku yang berjudul History of Java. Jadi ketika si Raffles ini menulis buku History of Java, dia itu dibantu oleh juru bahasanya, yaitu Raden Aryo Noto Diningrat, dan juga Bupati Sumeneb, yaitu Noto Kusumo II. Dalam buku tersebut, itu lebih banyak membahas mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa. Misal adat istiadat seperti upacara kelahiran bayi, kemudian pernikahan, dan juga kematian. Terus dalam buku tersebut itu juga banyak menceritakan mengenai kehidupan pertanian dan juga perdagangan masyarakat Jawa. Kalau kalian jalan-jalan ke Togama sama Gramet, silakan kalian beli buku History of Java. Jadi bukunya itu tebal, tapi harganya lumayan mahal. Kalau kalian pengen yang cari harganya agak miring, itu silakan kalian beli di daerah Kampung Ilmu atau Blauran. Cuma kan bukunya nggak asli. Kedua yaitu Raffles itu memberikan bantuan kepada John Crawfurd yaitu residen Yogyakarta, di mana berkat bantuannya si Raffles, si John ini berhasil menghasilkan sebuah buku yang berjudul History of the East Indian Archipelago. Raffles itu juga aktif mendukung Batavia Genootschap, yaitu sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang dimana sekarang bangunan dari lembaga ini itu dijadikan sebagai museum nasional yang ada di Jakarta. Terus ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Terakhir yaitu Raffles itu sangat berjasa dalam perintisan dan berdirinya Kebun Raya Bogor. Makanya di Kebun Raya Bogor itu terdapat sebuah bangunan yang digunakan untuk mengenang Raffles yang dikenal dengan Tugu Raffles. Tugunya bisa kalian lihat pada layar ya.
Jadi tugunya itu mirip bangunan gazebo yang melingkar berwarna putih. Awalnya, Kebun Raya Bogor itu merupakan samida atau hutan buatan. Tapi setelah Raffles itu memimpin Nusantara, Raffles itu menjadi tertarik untuk mengubah samida menjadi sebuah kebun, sehingga terbentuklah yang namanya Kebun Raya Bogor. Jadi itu tadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Raffles selama menjadi gubernur. Sekarang kita lanjutkan masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Jadi berdasarkan Convention of London tahun 1814, Inggris itu harus menyerahkan Indonesia kembali kepada Belanda, sehingga Belanda kembali dapat menguasai dan menjajah Indonesia. Pada tahun 1830, Belanda itu mengalami krisis ekonomi, sehingga untuk mengatasi kondisi tersebut, Belanda itu mengangkat seorang gubernur jenderal, yaitu Van den Bosch, di mana Van den Bosch itu memiliki tugas utama, yaitu untuk mengisi kas keuangan yang kosong. Untuk mengisi keuangan Belanda yang kosong tersebut, Van den Bosch itu mengeluarkan satu kebijakan, yaitu sistem tanam paksa. Apa itu sistem tanam paksa? Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sistem tanam paksa, silakan kalian menjawab semua soal yang ada di layar. Itu ada 10 soal berkaitan dengan sistem tanam paksa. Setelah menjawab semua soal tersebut, pasti kalian jadi paham nih dan mengerti mengenai sistem tanam paksa yang dikeluarkan oleh Van den Bosch. Mengenai keterangan tugasnya, silakan kalian baca sendiri dari atas hingga terakhir. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.